Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky. Saya di sini akan membawakan intro untuk skill meal planning. Pasti kalian semua udah pada tahu ya kalau misalnya meal planning itu adalah merencanakan suatu menu. Nah, itu asalnya dari meal plan atau perencanaan makanan. Meal planning itu merencanakan menu untuk seseorang, ya. Nah, untuk merencanakan makanan untuk seseorang itu pasti beda-beda, untuk si A, untuk si B, untuk si C, untuk si D itu pasti akan berbeda-beda tergantung dari kondisinya. Apakah dia sedang sakit ataukah dia emang sedang sehat-sehat saja, apakah dia alergi sesuatu makanan, itu akan berbeda-beda. Kemudian juga tergantung dari tujuannya, apakah ingin menurunkan berat badan, apakah ingin menaikkan berat badan, apakah dia itu sedang dalam mempertahankan berat badan atau menurunkan kadar lemak darah dan lain-lain. Tentunya perencanaan suatu makan ini akan menjadi berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, selanjutnya, mengapa kita mempelajari skill ini? Mungkin ada yang tahu? Oh, ada yang tahu ya. Saya dengar ada yang tahu nih. Karena di SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia, pengaturan diet, yaitu meal planning itu masuk tingkat keterampilan yang 4A. Nah, sekarang kita berlanjut ke dalam bagaimana caranya menyusun meal planning. Berikut tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu adalah tentukan kebutuhan kalori per hari dari pasien tersebut. Nanti kita akan bahas setelah slide-slide berikutnya. Setelah slide berikut ini, berapa sih kebutuhan kalori kamu atau kebutuhan kalori eh, pasien itu per hari itu berapa dengan menggunakan rumus. Lalu kemudian hitung kebutuhan kalori dari protein, karbohidrat, dan lemak. Kalori dari protein berapa kalori, dari karbohidrat berapa kalori, dari lemak berapa kalori, sesuai dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa? Nanti kita juga akan bahas. Kemudian dari protein berapa gram sih sebenarnya dari situ, karbohidrat berapa gram sih yang dibutuhkan, lemak berapa gram sih. Kemudian berikutnya adalah tentukan meal pattern atau pola makan. Apakah dia termasuk yang cuma 2 kali makan sehari, 3 kali makan sehari, 4 kali makan, 5 kali makan, 6 kali makan sehari. Ya, nanti kita akan bahas di berikutnya. Dan perubahan pola makan ini tidak boleh drastis. Kenapa? Karena kalau misalnya drastis biasanya pasien lebih tidak patuh dibandingkan dengan cara bertahap ya, dengan atau gradually. Berikutnya adalah buat jam waktu makan. Dan perubahan jam waktu makan ini juga harus bertahap, tidak bisa drastis. Jadi kita harus tanyakan dulu ke pasien, biasanya makan jam berapa, makan paginya, biasanya makan malam jam berapa. Kita untuk mengubahnya, kita harus sedikit-sedikit geser-geser ya. Nah, berikutnya adalah berikan contoh menunya, yaitu dengan cara memperlihatkan ini untuk makan pagi, misalnya nasi, telur, dan sebagainya. Kemudian cara memasaknya. Cara memasaknya lebih baik tidak digoreng dan sebagainya. Kenapa? Misalnya kita ingin tujuannya untuk menurunkan kadar lemak, berarti kita kurangi gorengan dan lebih memilih makanan yang direbus, dikukus, dibakar, dipanggang, sebagainya ya. Lalu berikutnya adalah kita lihat dari daftar komposisi bahan makanan atau DKBM dan juga daftar bahan makanan penukar agar menu yang kita susun itu sesuai dengan kalori dan juga tidak bosan. Kita bisa menukar, bosan misalnya dengan nasi, kita ganti dengan kentang. Bosan dengan kentang, kita ganti dengan mie gitu ya. Lalu tentukan kapan kita akan ketemu pasien lagi. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan, kita ukur lagi berapa berat badannya, kita juga lihat lagi bagaimana kadar profil lipidnya, bagaimana juga kadar gula darahnya.
tentukan evaluasinya mau tiap kapan, kemudian target yang ingin dicapai itu apa, berapa. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana cara menentukan kebutuhan kalori per hari. Sebenarnya apa sih kebutuhan kalori per hari ini? Kebutuhan kalori per hari ini yang akan kita ukur atau kita hitung adalah mengenai total energy expenditure. Ini adalah jumlah dari basal metabolic rate atau energi yang keluar pada saat kondisi basal, kemudian energi yang keluar untuk physical activity, dan juga thermic effect of food. Nanti akan kita bahas selanjutnya, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mendigesti, mengabsorpsi makanan yang kita makan. Oke. Itu kurang lebih sama dengan EER atau the estimated energy requirement. Nah, berikutnya bagaimana sih cara kita menghitung total kebutuhan energi sehari-hari? Yaitu dengan rumus TEE sama dengan BEE plus SF plus AF plus SDA. Apa TEE ini? Apa BEE dan BMRPA ini? TEE udah ya seperti yang tertulis di judul ini total energy expenditure, dan BEE adalah basal energy expenditure atau energi yang dikeluarkan pada saat kondisi basal atau nama lainnya adalah basal metabolic rate. SF adalah stress factor, AF adalah activity factor atau physical activity sama dengan yang bawah ini ya PA, dan SDA adalah specific dynamic action atau thermic effect of food. BEE atau BMR adalah sebenarnya bukan BMR ya, BMR atau BE adalah penggunaan energi untuk aktivitas dalam kondisi basal, di mana aktivitas ini tetap berjalan walaupun sedang istirahat. Misalnya contohnya denyut jantung, peristaltik usus, sekresi hormon dan enzim dan sebagainya, itu adalah masuk ke dalam BMR. Nih, kondisi basal adalah keadaan tubuh pada saat 12 sampai 16 jam setelah makan terakhir, ketika berbaring santai tetapi sadar, bertidak ada kegiatan fisik 1 jam sebelum tes, tanpa gejala emosi, suhunya normal, suhu ruangannya juga nyaman, juga kelembabannya normal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi basal energy expenditure, yaitu ada berat badan, tinggi badan, umur, kelamin, pertumbuhan suhu massa otot, pertumbuhan, tidur, aktivitas endokrin, dan status gizi. Pengaruhnya, umur ketika di atas umur 20 tahun, basal energy expenditure seseorang itu menurun 2% setiap tambahan umur 10 tahun. Jadi, ketika umurnya di atas 20 tahun itu akan menurun 2% setiap 10 tahun. 30 tahun berkurang 2%. Tambah lagi 40, kurang lagi 2%. Untuk jenis kelamin, biasanya basal energy expenditure itu pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian untuk pertumbuhan, basal energy expenditure per kilogram berat badan tertinggi pada bayi, biasanya kemudian pada saat remaja. Untuk tinggi badan, orang tinggi itu lebih besar daripada orang yang maaf kurang tinggi. Dan massa otot yang besar, maka basal energy expenditure-nya lebih tinggi. Ini bisa dilihat juga pada saat tidur, juga pada saat keadaan hipertiroid dan hipotiroid, basal energy expenditure-nya berubah. Yang di bawah juga kita bisa lihat status gizinya ketika pada penderita KEP itu turun, dan pada saat kehamilan basal energy expenditure-nya naik 15-25%. Nah, bagaimana caranya menghitung BMR? Itu ada rumus-rumusnya, yaitu yang paling populer adalah rumus Harris-Benedict. Sudah sekian lama dan sampai sekarang masih tetap aja digunakan rumus Harris-Benedict ini. Walaupun ada yang lebih akurat, tapi ini tetap beberapa universitas sebagian besar itu masih menggunakan. Lalu kemudian Mifflin St. George, di mana hari ini adalah pertamanya memodifikasi rumus dari Harris-Benedict, kemudian mempunyai rumus tersendiri. Catch McArdle juga membuat rumus
Dan rumusnya ini menggunakan body fat percentage atau persentase lemak tubuh, di mana dia lebih akurat lagi jika kita mempunyai data mengenai persentase lemak tubuh. Nih, rumus Harris Benedict yaitu atau RE itu the resting energy expenditure ya, atau BMR sama dengan 66,5 ditambah dalam kurung 13,75 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali umur. Ini untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan ini beda ya, bukan 66,5 tapi 655,1. Jadi ini nggak salah rumus. Ini yang influencer munculnya pada tahun 1990-an. Jadi baru-baru ini punya rumus, ini lebih akurat sebenarnya. Catch McArdle ini juga lebih akurat lagi, tapi menggunakan body fat percentage. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya data mengenai persentase lemak tubuh, bagusnya emang memakai Mifflin St. Cyr saja. Ini keterangannya, nih yang berat badan atau W ini weight ya, berat badan, TB itu tinggi badan, H itu tinggi badan, A itu age atau dan U itu umur, age. Kemudian F ini body fat percentage, persentase lemak. Misalnya contoh, kita contoh menghitung BMR untuk laki-laki usia 40 tahun, 60 kilo, 160 cm, dan body percentage-nya 20. Kita ukur menggunakan rumus Harris-Benedict. Kalau menggunakan rumus Harris-Benedict, kita ambil yang laki-laki, rumusnya adalah seperti ini. 66,5 ya plus sekian sekian sekian, kita masukkan berat badannya, kita masukkan tinggi badannya, kita masukkan usianya. Itu hasilnya adalah 1419,5 kilokalori untuk BMR-nya. Kalau Mifflin St. Cyr itu kita masukkan lagi rumusnya, yaitu menggunakan rumus yang ini untuk laki-laki ya, kita masukkan hasilnya adalah 1405 kilokalori. Untuk Catch McArdle kita masukkan karena kita mempunyai persentase lemak tubuh ya, kita sudah mengukurnya, ceritanya itu kita dapatkan 1406,8 kilokalori. Nah, gimana kalau misalnya dalam situasi klinis kayaknya BMR ini cukup ribet, cukup panjang rumusnya. Maka dalam situasi klinis kita dapat memprediksi BMR itu dengan mudah dengan formulasi yang lebih sederhana, namun memang kurang akurat, yaitu dengan cara untuk pria itu 1 kilokalori per kilogram berat badan per jam. Jadi hasilnya adalah 24 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk wanitanya itu 0,9 kilokalori per kilogram berat badan per jam, yaitu jadi totalnya adalah 21,6 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi untuk pria di sini kita bisa lihat 60 kilo, yang 60 kilo sama dengan 24 dikali 60 sama 1440 kilokalori. Di sini kita tidak menghiraukan tinggi badannya berapa, umurnya berapa, tidak dihiraukan. Makanya ini yang namanya rumus cepat tapi kurang akurat. Untuk Perkeni sendiri di Perkeni 2015 itu dimasukkan law of thumb-nya adalah untuk laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan perempuan 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Lalu jumlah tersebut harus ditambah, kemudian dikurang bergantung pada beberapa faktor yaitu jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain untuk total kalori kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk yang perkalian ini yang 30 kilokalori, 25 kilokalori sangat jauh ya pengalinya dengan yang ada di atas ini dan juga dengan yang di belakang yaitu yang Harris Benedict, Mifflin St. Cyr, dan Catch McArdle. Itu kita kalikan 30 dikali 60 sama dengan 1800. Jadi karena bedanya terlalu jauh, kita memakai yang rumus ini saja untuk skill kita kali ini. Oke. Ya, kita pakai skill kita yang ini ya. Ini untuk stress fracture-nya. Ini untuk yang jalan 10-30%, untuk elektif 20% lebih tinggi BE-nya. Namun kita tidak
akan menghiraukan ini pada skill kali ini. Kita anggap stress factor di sini adalah 0. Untuk energi untuk aktivitas fisik, eh, kita menggunakan klasifikasi seperti ini ya. Aktivitas fisik sangat ringan itu 10-30% dari BEE. Kita tidak bisa menentukan yang mana 10%, mana yang 20%, mana yang 30%. Tapi kita bisa ambil aja yang paling terkecil. Oke. Untuk aktivitas ringan 30-50% dari BEE, aktivitas sedang 50%, aktivitas berat 80%, itu sangat berat di atas 100%. Apa saja yang masuk ke dalam tingkatan aktivitas sangat ringan, sedang berat, dan sangat berat? Kita bisa dilihat di sini. Kalau yang misalnya guru atau dokter praktek sore itu masuknya ke ringan. Kalau misalnya dia ternyata atlet yang di training center seperti atlet bulu tangkis yang ada di apa namanya untuk kompetisi itu masuk ke berat juga. Kemudian buruh kasar, tentara, yang berat itu masuknya ke berat juga. Apa itu specific dynamic action atau dynamic effect output? Ini adalah sejumlah energi yang digunakan untuk proses pencernaan, penyerapan, dan transportasi zat gizi makanan yang kita konsumsi. Specific dynamic action, protein itu 30% dari basal energi expenditure. Kemudian karbohidrat lebih rendah dari protein dan lemak itu terendah. Jadi energi yang dikeluarkan untuk mendigesti, mengabsorpsi protein itu lebih atau paling tinggi di antara karbohidrat dan lemak. Nah, untuk SDA menu Indonesia, di mana karbohidrat itu lebih dominan, maka sudah melakukan penelitian, rata-rata adalah SDA menu Indonesia adalah 10% dari basal energy expenditure plus aktivitas fisik. Maka dirumuskan rumus SDA sama dengan 10% dikali REE atau BEE plus SF plus AF. Kalau misalnya dianggap 0 satisfaction-nya ya sudah BE plus AF saja. Oke, jadi total energi expenditure atau total kebutuhan kalori per hari dari laki-laki usia 40 tahun, 60 kilo, 160 cm, dan juga 20% body fat percentage-nya dengan makanan Indonesia mayoritas adalah begini. Kita hitung dulu BE-nya berapa, kita pakai yang rumus cepat tadi, 24 kilokalori per kilogram berat badan per hari, yaitu 24 dikali 60 kilo sama dengan 1440 kilokalori. Kemudian stress factor-nya itu kita anggap 0 aja, dan dia merupakan, dia itu masuknya ke aktivitas ringan, di mana aktivitas ringan ini 30% dari BE. Jadi 30% dari BE adalah 432 kilokalori ya. Lalu berikutnya adalah specific dynamic action-nya, makanan untuk makanan Indonesia yaitu sekitar 10% dari BEE plus AF. Kita hitung hasilnya adalah 187,2 kilokalori. Jadi total energi expenditure atau total kebutuhan kalori orang tersebut, pasien tersebut adalah 1440 ditambah 432 kilokalori ditambah 187,2 kilokalori sama dengan 2059 kilokalori. Mengerti semuanya? Saya harap kalian semua mengerti sampai sini ya. Ya, dari total kebutuhan kalori per hari yang sudah kita dapatkan 2059 kalori, tentunya tidak semua kalori itu berasal dari karbohidrat. Ya, jadi kita gizi seimbang. Jadi harus seimbang ya antara karbohidrat, protein, dan juga lemak. Apa gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu adalah karbohidratnya 55% sampai 65% dari total kebutuhan kalori, kemudian proteinnya adalah 10 sampai 20% dari total kebutuhan kalori atau sekitar 0,8 sampai 1 gram kilogram berat badan, dan lemaknya adalah 20 sampai 30% total kalori. Untuk protein juga
antara protein hewani dengan protein nabati itu perbandingannya 1:1, dan yang lemak itu untuk lemak jenuh atau saturated fatty acid atau SAPA itu kalau bisa di bawah 7% dan maksimalnya adalah 10%, dan sisanya adalah dari PUFA dan MUFA sumber makanannya, polyunsaturated fatty acid atau monounsaturated fatty acid. Pada skill kita kali ini kita gunakan karbohidratnya itu 60%, protein 15%, dan lemaknya adalah 25%. Kita ambil tengahnya saja ya. Kita hitung kita dapat berapa karbohidratnya? 1235 kilokalori ya di sini selalu dihitung. Kemudian kita hitung lagi bagi 4 karena 1 gram itu 4 kilokalori buat karbohidrat. Jadi bagi 4 sama dengan 309 gram. Jadi untuk 1235 kilokalori, karbohidratnya adalah 309 gram. Untuk protein, kita dapatkan 309 kilokalori dari proteinnya, dibagi 4 itu sama dengan 77 gram. Dan dari lemak, 20-50% dikali 2059 sama dengan 515 kilokalori, dibagi 9 sama dengan 57 gram. Berikutnya kita menentukan pola makannya atau meal pattern. Nah, meal pattern ini ada bermacam-macam, yaitu pertama ada yang 2 kali makan. Ada yang pola 3 kali makan, di mana 2 kali makan besar ditambah 1 kali snack, atau 3-3-nya adalah makan besar tanpa snack. Kemudian ada pola makan 4 kali makan, ada yang 2 kali makan besar ditambah 2 snack, atau 3 kali makan besar ditambah 1 snack. 5 kali makan, 3 kali makan besar ditambah 2 snack, dan ada juga yang 6 kali makan, 3 kali makan besar ditambah 3 snack. Pada skill kita kali ini kita menggunakan yang 5 meal pattern atau pola makan 5 kali, yang 3 makan besar ditambah 2 snack. Makan pagi, snack, makan siang, snack, makan malam. Enggak snack lagi. Jadi dengan pembagian 20% pagi, 30% siang, 25% malam, dengan snack diantaranya adalah sekitar 10-15% dari total kebutuhan kalori seharinya. Berikutnya adalah kita tentukan jam waktu makannya atau meal timing, dimana setelah kita menentukan pola makan 5 kali, kita tentukan kalau makan paginya adalah jam 7 dengan rentang 3 jam tiap makan. Kenapa nggak sejam? Kenapa nggak 2 jam? Karena kita nggak inginkan, kecuali kalau tujuannya adalah ingin menaikkan berat badan, itu 2 jam rentangnya. Tapi kalau ingin mempertahankan atau ingin menurunkan, itu kita ambil rentang yang 3 jam. Jadi jam 7 makan pagi, kemudian snacknya tambah 3 jam yaitu jam 10, makan siangnya tambah 3 jam yaitu jam 1, jam 13, tambah 3 jam lagi snacknya jam 16, makan malamnya jam 19. Nah, makanya nih jam waktu makan ini tergantung dari tujuan terapi nutrisi kita. Apakah ingin menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, mempertahankan berat badan, atau yang lain-lain. Kalau ingin menaikkan berat badan, tiap 2 jam itu ada makanan yang masuk. Ya, jadi jam 7 breakfast, jam 9 makan lagi, jam 11 itu kalau bisa harus makan lagi. Kenapa? Karena kalian tahu mengenai gula darah kan? Gula darah, pola gula darah. Pas 2 jam bagaimana? Makan lagi akan tetap naik lagi, itu membuat tubuh dalam keadaan anabolik. Oke, kita pada skill kali ini kita akan menggunakan yang rentang waktu 3 jam. Ini adalah contoh menunya, kita perlihatkan contoh menu kalau untuk yang 1400 kalori, yang sarapan paginya seperti apa, misalnya hanya dengan sandwich keju 2 keping, kemudian 1 cangkir kopi, terus tengah harinya atau siangnya seperti ini, dan makan malamnya juga bisa dilihat. Ini contoh daftar menunya adalah seperti ini. Cara masaknya, hindari gorengan, pilihlah masak makanan yang direbus, dikukus, kemudian dibakar ataupun dipanggang, terutama apalagi yang ingin menurunkan profil lemak darahnya. Kita juga berikutnya melihat di KBM atau di BMP, dasar bahan makanan penukar, agar sesuai dengan kalori yang kita tentukan makanannya. Dan juga
Dengan melihat daftar bahan makanan penukar, kita dapat menukar makanan yang sesuai dengan golongannya. Agar apa? Agar tidak bosan. Kita nggak mau misalnya nasi terus, nggak mau. Kita pengen ganti mie, kita pengen ganti kentang, kita pengen ganti spaghetti, dan lain-lain. DBMP ini dibagi dalam 8 golongan, ya. Yang saya akan tunjukkan hanya 7 golongan. Lalu berikutnya tentukan waktu evaluasi dan target yang ingin dicapai. Apakah kamu per 2 minggu kah atau per bulan kah? Biasanya 2 minggu atau per 2 bulan. Kalau misalnya terlalu sering, itu bisa menimbulkan frustasi kepada pasien juga. Kenapa? Oh, 1 minggu nggak berkurang, ya itu udah mulai frustasi. Kalau misalnya 2 minggu atau bulan, ada rasa atau motivasi. Kalau misalnya berat badannya turun, itu termotivasi. Kemudian targetnya apa? Targetnya apakah ingin mempertahankan berat badan, apakah ingin berat badannya turun, apakah kadar glukosa darahnya ingin jadi mendekati normal atau jadi normal, profil lipidnya ingin jadi normal. Itu adalah target yang ingin dicapai. Hal lain yang perlu diperhatikan pada meal planning itu bisa jadi seperti susunan keluarga, kebiasaan makannya, food habits ya, karena oh saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, biayanya gimana, apakah orang tersebut bisa makan makanan yang pricey atau harus yang lebih terjangkau lagi. Kemudian season atau musim, apakah musim mangga kah atau musim durian kah atau musim rambutan kah gitu. Saya pengen di kita kasih makanan rambutan tapi ternyata belum musim rambutan, nggak bisa. Apa kita mau masukin mangga tapi belum musim mangga, nggak ada ya. Ini yang lainnya bisa dilihat rasa kenyang tiap orang beda-beda terkadang. Kemudian untuk penderita diabetes mellitus seperti kuliah kita sebelumnya, yang harus diperhatikan adalah indeks glikemik dan juga beban glikemiknya. Bukan hanya indeks glikemiknya doang, tapi juga beban glikemiknya ya. Untuk yang kolesterol tinggi, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi itu lebih baik dibatasi atau dihindari. Kemudian yang ingin yang pasien yang tekanan darah tinggi itu mengurangi asupan natrium. Berikut adalah lampiran-lampiran dari daftar bahan makanan penukar yang kalian bisa gunakan untuk skill kali ini. Jadi kalau misalnya pagi-paginya misalnya bubur, siangnya makan nasi, kemudian malamnya makan mie, it's okay. Atau malah pagi-pagi makan roti, siangnya pasta, malamnya nasi, itu good ya. Ganti kentang, besoknya oke. Untuk bahan makanan sumber protein hewani juga di sini kalian bisa menentukan ya mau dikasih apa menunya, tergantung dari kebiasaan makanan pasien tersebut. Apakah saya nggak suka, ternyata saya nggak suka daging sapi, saya sukanya ayam. Saya nggak suka telur bebek, saya sukanya telur ayam. Atau saya nggak suka ikan, berarti ganti dengan seafood yang lainnya. Ini bahan makanan sumber protein nabatinya juga lebih baik masuk ya, tempe, tahu, kacang-kacangan. Kemudian untuk sayuran, sayuran itu sayuran dan buah-buahan itu rekomendasinya adalah 400 gram sehari selama 5 kali makan, 5 kali serve. Sayuran dan buah-buahan yang disatukan. Jadi tiap kali serve adalah 80 gram. Sayuran itu dibagi 3 golongan, ada sayuran A, sayuran B, dan sayuran C. Di mana sayuran A itu bisa kalian makan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Sayuran B itu sudah ada mulai kalori dan protein, dan sayuran C juga lebih banyak kalori dan proteinnya. Jadi hati-hati buat yang penderita asam urat. Ini buah-buahan, lalu ini susu, minyak, gula. Selesai, cukup sekian dari saya. Saya harap pelajaran atau intro skill kali ini bermanfaat buat kalian dan selamat melakukan kegiatan skill meal planning. Habis ini saya akan menunjukkan demo mengenai skillnya. See you.